Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kita bertemu kembali, kita akan menikmati ibadah kita saat ini. Kita mengucap syukur berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia bukan meninggalkan kita naik ke surga, tetapi Dia memberikan penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Mari kita sama-sama menikmati. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib bagi kami. Bersama-sama kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan. Urapi kami satu persatu, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Kiranya puji-pujian kami naik di hati sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Kami akan bersama-sama untuk memuji Engkau, memuliakan, menyembah. Amin. Kuduslah Engkau Tuhan.
syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Syukur. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Kami menikmati terus. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi. Kau manis, Kau penghibur, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Kau hadir dalam lingkup rumah kami. Kau manis, Kau penghibur, penolongku, diutus Bapa. Kami siap memuji Engkau Tuhan, dan kiranya Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Di sini ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana.
gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu surga terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu surga terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Api Pentakosta ku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu surga terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu surga terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami bisa melakukan firman. Urapi kami. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada dua orang yang mengadakan perjalanan bersama. Mereka membawa seekor keledai untuk mengangkut
barang-barang mereka, sebuah obor untuk menerangi jalan di waktu malam, dan seekor ayam yang merupakan teman keledai itu. Ayam itu duduk di kepala keledai sepanjang perjalanan. Salah seorang di antaranya sangat saleh, sedangkan seorang yang lainnya tidak percaya kepada Tuhan. Sepanjang jalan mereka sering berbincang-bincang tentang Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Kata orang yang pertama, kita akan lihat jika pendapatmu itu bisa bertahan dalam perjalanan ini. Kata orang yang kedua, menjelang petang, mereka tiba di sebuah desa kecil dan mereka mencari tempat bermalam. Meskipun mereka sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak seorang pun menerima mereka. Dengan berat hati mereka meneruskan perjalanan sampai keluar kota itu dan mereka memutuskan tidur di sana. Saya pikir kamu tadi bilang bahwa Tuhan itu baik. Kata orang kedua dengan sinis. Tuhan telah memutuskan bahwa disinilah tempat bermalam kita yang terbaik. Jawab temannya. Mereka memasang tempat tidur mereka di bawah sebuah pohon yang besar di samping jalan menuju ke desa tadi. Lalu mengikat keledai mereka 5 meter dari tempat tidur mereka. Ketika mereka mau menyalakan obor, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Seekor singa menerkam keledai mereka hingga mati dan menyeretnya untuk dimakan. Dengan segera kedua orang itu memanjat pohon agar selamat. Kamu masih bilang bahwa Tuhan itu baik, kata orang yang kedua dengan marah. Jika singa itu tidak menerkam keledai kita, ia tentunya menyerang kita. Tuhan memang baik, jawab orang yang pertama. Beberapa saat kemudian terdengar jeritan ayam mereka. Dari atas pohon, mereka bisa melihat bahwa seekor kucing liar telah menerkam ayam mereka dan menyeretnya ke sana kemari. Sebelum orang kedua sempat berkata sesuatu, orang yang pertama mengatakan, jeritan ayam itu sekali lagi menyelamatkan kita. Tuhan itu baik. Beberapa menit kemudian, hembusan angin kencang memadamkan obor mereka, yang merupakan satu-satunya penghangat badan mereka di malam yang kelam itu. Sekali lagi orang yang kedua mengejek temannya. Tampaknya kebaikan Tuhan terus bekerja sepanjang malam ini, katanya. Kali ini orang yang pertama diam saja. Pagi hari berikutnya, kedua orang itu kembali menuju desa itu untuk mencari makanan. Mereka segera mendapati bahwa segerombolan besar perampok telah menyerang desa itu semalam dan merampok seluruh desa itu. Mengetahui hal ini, orang yang pertama berkata, akhirnya menjadi jelas bahwa Tuhan itu memang sangat baik. Seandainya kita semalam di desa ini, maka kita pasti sudah dirampok bersama seluruh desa ini. Seandainya angin tidak memadamkan obor kita, maka perampok itu yang pasti melewati jalan di dekat tempat tidur kita akan melihat kita dan merampok barang-barang kita. Jelas Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menceritakan bagaimana ada orang yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, pertanyaan yang kerap kali muncul dalam pikiran orang-orang adalah, di manakah Tuhan saat orang-orang benar menghadapi persoalan dalam kehidupannya? Apakah Tuhan itu tetap baik sementara kita sedang mengalami situasi yang tidak baik? Persoalan datang silih berganti, krisis datang menghadang kehidupan kita. Apakah kebaikan Tuhan bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang Allah itu baik setiap saat. Setiap saat Allah itu baik.
Inilah tema khotbah kita di minggu terakhir dari bulan Mei, di mana sepanjang bulan ini kita telah melewati rangkaian khotbah tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang pemenang, sehingga memberikan kita keyakinan bahwa keadaan situasi yang ada di sekitar kita tidak bisa membatalkan janji Tuhan untuk kita boleh hidup berkemenangan terhadap masalah, terhadap situasi keadaan yang kita alami. Kalau Allah bersama-sama dengan kita, Dia di pihak kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu sebabnya pada hari ini kita akan membahas bagaimana kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, tidak peduli keadaan yang sedang kita alami. Sifat kebaikannya tidak pernah berubah. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan itu. Sama seperti orang yang kedua tadi yang tidak mengenal Allah. Dia selalu bersinis. Dia selalu mengejek temannya. Sedangkan temannya selalu melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Dia selalu melihat Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Namun temannya yang kedua selalu tidak percaya bahwa kesukaran, kemalangan, ancaman, bahaya yang mereka hadapi itu bukan kebaikan Tuhan, kata orang yang kedua. Itu sebabnya penting sekali kita memahami seperti apakah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iya, kebaikan Tuhan itu seringkali tidak dapat kita selami oleh pikiran dan perasaan kita. Betul, sulit untuk kita bisa pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Karena kenyataan hidup yang kita alami seringkali berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sehingga ada orang berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia biarkan anak-anaknya menderita? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia tidak menjaga hidup saya? Sehingga saya diluputkan dari musibah yang datang menimpa kehidupan saya. Oh, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia tidak menghalangi badai itu datang dan menerpa kehidupanku saat ini? Kebaikan Tuhan kadang-kadang sulit untuk dipahami dengan pikiran. Bahkan sulit untuk kita bisa memahami dengan perasaan kita. Karena bagaimana mungkin seringkali kita melihat ada orang yang justru tidak mengenal Tuhan. Bahkan menghujat Tuhan. Namun kehidupannya justru jauh lebih baik. Sepertinya kehidupannya jauh dari sakit penyakit. Sehat-sehat, segar-segar saja. Seperti pergumulan Asaf di dalam Mazmur. Sehingga timbul iri hati di dalam dirinya karena dia melihat sepertinya orang-orang yang tidak mengenal Allah hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sulit kita bisa memahami. Bagaimana mungkin kalau kita melihat hari-hari ini orang yang dahulunya hidupnya hancur, hidup di dalam dosa, tetapi dipulihkan Tuhan. Sehingga hari ini diberkati dengan luar biasa. Berhasil dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu yang seringkali saya renungkan tentang diri saya. Bagaimana mungkin hidup saya ini. Saya tahu persis bagaimana masa lalu saya. Saya tahu persis kekurangan dan kelemahan saya. Saya tahu. Tapi Tuhan mempercayakan saya, memilih saya untuk menjadi alatnya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memilih dan memakai hidup saya. Seringkali saya sulit memikirkan. Tetapi itulah yang terjadi. Itu sebabnya sulit saya bisa memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Namun itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memikirkan dan merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena memang pikiran Tuhan dan pikiran kita seperti langit dan bumi. Karena memang rancangan kita dan rancangan Tuhan itu jauh berbeda.
Itu yang dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang seringkali menyebabkan kita sulit untuk bisa memahami tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bersikap dan berkata, kalau ada orang sedang mengalami musibah atau penderitaan atau kesulitan atau kesukaran, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan sudah mulai undur dari hidupnya dan tidak lagi baik dalam hidupnya. Kita tidak bisa mengatakan kalau ada orang yang sedang mengalami sakit, kita nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak baik di dalam kehidupannya. Tidak. Kita tidak bisa memahami dan menyalami kebaikan Tuhan. Karena memang kita terbatas. Kita manusia biasa. Sedangkan Dia Allah yang sangat besar. Dialah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia tidak sebanding dengan kita. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu bersifat pasti, mutlak, tidak berubah oleh keadaan, oleh zaman, oleh musim, oleh waktu. Artinya keberadaan Allah yang amat sangat baik. Sejak dari dulu Allah itu baik. Dan semua yang Dia kerjakan itu dikerjakan dalam kebaikannya. Dan semua yang Dia pikirkan tentang alam semesta ini adalah untuk kebaikan kita. Semua yang Dia rancangkan untuk umat manusia itu untuk kebaikan manusia. Dan istimewanya, semua yang Dia pikirkan tentang saudara dan saya, itu juga untuk kebaikan kita. Yang Tuhan pikirkan bagi kita adalah bagaimana setiap kita bisa mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kebaikan Tuhan bersifat pasti, absolut, mutlak, tidak pernah berubah oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Oleh situasi yang sedang menimpa kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya Mazmur pasal 100 ayat 5. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dia menyaksikan siapa Tuhan itu. Dia berkata, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Baik oleh musim, baik oleh waktu, baik oleh keadaan apapun. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bukan cuma kita yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Tapi generasi kita berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua generasi akan mengalami kebaikan Tuhan. Karena sifat Allah adalah baik. Sehingga Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan manusia. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan yang memberikan hari esok yang penuh harapan.
Itulah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dia ingin melihat hidup kita makin baik. Dia ingin melihat hidup kita makin diberkati Tuhan. Keluarga kita makin akur. Dia ingin melihat usaha kita makin diberkati Tuhan. Anak-anak kita berhasil. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kerinduan Allah bagi setiap kita anak-anaknya. Itulah kebaikan Tuhan. Dan ini yang kita harus sadari dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mengeluh dan bersungut-sungut. Dan mulai berkata, sepertinya Tuhan tidak lagi memperhatikan kehidupan saya. Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ingat bahwa kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya turun-temurun. Baik untuk kita, baik untuk anak-anak kita, baik untuk cucu-cucu kita. Bahkan Allah turut bekerja untuk menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang Tuhan lakukan kepada orang yang buta. Tuhan menjamah mata orang yang buta sehingga orang ini berkata, Dia menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Itulah sifat Allah, menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Sehingga kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah situasi yang kurang baik, tidak baik, bahkan sangat tidak baik. Disinilah kita akan melihat bagaimana kepribadian Allah itu, yang dahsyat itu, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Karena Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap orang, bagi kita anak-anak Tuhan. Dia ingin supaya segala yang bernafas memuji Tuhan. Dia ingin agar setiap orang mau menyembah Dia. Memuji namanya. Karena kebaikannya. Karena kebesarannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia ingin setiap orang hatinya melimpah dengan syukur. Karena kebaikan yang dia alami dari Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Tidak berubah untuk selama-lamanya. Bukan cuma yang kedua. Tapi yang ketiga. Bagaimana kita bisa memahami kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu tidak bersyarat. Nah, ini penting sekali. Kebaikan Tuhan itu tidak bersyarat. Artinya Tuhan tuh nggak minta. Kita baik dulu, baru Dia baik. Kalau kita tidak baik, maka Tuhan pun tidak baik. Dia tidak sama dengan manusia. Kalau hidup manusia seringkali menggunakan syarat. Kalau saya baik kepada orang lain, maka dia akan baik dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak baik dengan orang itu, dia pun akan membalas dengan hal yang tidak baik. Itulah kehidupan manusia. Sifat dasar manusia yang berdosa. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Dan kebaikannya tidak bersyarat. Sehingga ini merupakan berkat yang luar biasa bagi kita. Keuntungan bagi kita. Karena kita tahu persis akan kehidupan kita yang seringkali tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Hati kita penuh dengan kejahatan. Mulut kita penuh dengan perkataan yang tidak berkenan. Seringkali hidup kita tidak taat sesuai dengan firman Allah. Kita memberontak bahkan. Bahkan kita mengacuhkan Tuhan. Kita nggak peduli dengan Tuhan. Tapi apakah kebaikan Tuhan berubah? Tidak. Justru Dia terus menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan tidak bersyarat. Alkitab berkata, kalau kita tidak setia, Tuhan itu setia. Kalaupun kita tidak baik dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Kalau kita meninggalkan Dia, Dia tidak meninggalkan kita. Itulah kebaikan Tuhan yang tanpa syarat. Di sini kita bersyukur karena kita punya Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga ini yang membuat kita sepertinya kita malu. Untuk kita tidak mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Harusnya ini membuat kita berbalik kepada Tuhan. Dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang dalam kehidupannya. Ketika dia belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika Tuhan menolong dia, memulihkan keadaannya.
Sehingga hidupnya mulai diberkati, hidupnya mulai dipulihkan. Disinilah waktunya dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia lupa dari mana dia berasal. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang membuat dia diberkati. Bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki itu berasal daripada Allah. Banyak orang ketika hidupnya sudah diberkati Tuhan, hidupnya diubahkan, dipulihkan Tuhan, mereka mulai melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Harusnya kebaikan Tuhan ini sungguh-sungguh menyadarkan kita dan membuat kita sadar. Membuat kita ini bertobat sungguh-sungguh. Kita malu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah punya niat yang buruk dalam hidup kita. Berbeda dengan manusia. Kadang-kadang kita mengukur Tuhan itu berdasarkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Sehingga kalau kita diberkati dengan entengnya kita berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Namun begitu kita diperhadapkan dengan berbagai kesukaran dan kesulitan, kita mulai melupakan Tuhan dan berkata, rupanya Tuhan tidak baik dalam kehidupan kita. Kita tidak bersyukur, kita tidak memuji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita mulai memikirkan bahwa Tuhan itu mulai meninggalkan kehidupan kita. Itulah sifat manusia. Namun hari ini, ketika kita memahami kebaikan Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak bersyarat. Artinya, Tuhan tidak minta apa-apa dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima kebaikan Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita lebih pintar, lebih hebat, lebih jago daripada orang lain, tidak. Kalau Tuhan itu baik dalam hidup kita, itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Itulah yang kita pelajari dalam kitab Roma, pasal 8. Yang menjadi nats kita pada sepanjang minggu ini. Roma pasal 8, dikatakan ayatnya yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini jelas sekali menunjukkan keberadaan Tuhan yang begitu baik. Dia berkata bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan bagi kita agar hidup kita dipulihkan. Dosa kita diampuni melalui pengorbanan Yesus. Bagaimana mungkin Dia tidak memberkati kita dan menyatakan kebaikan kita untuk hal-hal yang lain. Di sini jelas sekali bahwa kalau kita semua menerima kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan itu akan kita terus alami, terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kita dan menyatakan kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. Itulah hak istimewa kita sebagai umat pilihan Allah. Dia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita. Itulah 3 hal untuk kita bisa memahami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang seringkali meragukan kebaikan Tuhan? Ada kan orang yang seringkali meragukan kebaikan Tuhan? Apalagi ketika dia menghadapi banyak persoalan dan tantangan yang bertubi-tubi. Apalagi dia tidak menemukan jawaban atau alasan di balik semua peristiwa yang dia alami. Tentu dia mulai mengalami ragu-ragu dengan Tuhan. Dia mulai berpikir sepertinya Tuhan mulai meninggalkan dia. Ada 3 alasan mengapa orang meragukan kebaikan Tuhan. Mari kita lihat. Alasan yang pertama adalah orang ini tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini alasan yang pertama. Kenapa orang meragukan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Karena dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya orang ini mau ikut Tuhan kalau dia lihat
hidupnya diberkati. Artinya orang ini cari Tuhan, hanya cari berkatnya saja. Dia hanya cari kesembuhan saja. Dia hanya cari hal-hal yang baik. Sehingga dia menjadikan Tuhan itu hanya seperti dukun saja. Yang ketika dia datang memohon pertolongan dan dia ditolong, setelah itu bye-bye dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Itulah alasan mengapa orang itu meragukan kebaikan Tuhan. Karena mereka hanya memanfaatkan Tuhan saja untuk keuntungan diri mereka sendiri. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Begitu dia diberkati, kepentingannya dia diperoleh, dia mendapatkan manfaat, setelah itu dia lupakan Tuhan. Nanti begitu dia ada masalah, persoalan, baru dia ingat Tuhan lagi dan dia datang kepada Allah. Orang seperti ini hanya menjadikan Tuhan itu ban serep. Artinya dia perlu Tuhan hanya kalau dia butuh masalah. Kalau ada dia butuh pertolongan, baru dia cari Tuhan. Orang seperti ini sulit untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu merasa bahwa Tuhan itu bukanlah yang utama. Dan dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya seperti ini hari-hari ini. Mereka hanya mau datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongannya saja. Untuk mencari kesembuhannya saja. Namun ketika mereka dapatkan semuanya itu, mereka tidak membangun relasi kasih dengan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus mengasihi aku dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan hanya ketika kita diberkati saja, tapi dalam segala hal kita harus tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ini yang membuat kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Ini yang membuat iman kita tidak pernah goyah. Ini yang membuat kesetiaan kita ikut Tuhan tidak pernah berubah. Karena kita mengikut Tuhan bukan untuk mencari berkat-Nya, mencari pertolongannya saja. Tapi kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan segenap keberadaan hidup kita. Yang kedua, saya melihat. Mengapa orang meragukan kebaikan Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena orang ini kurang mengenal pribadi Allah dan karya Allah dalam kehidupan kita. Ya, orang yang tidak memahami tentang pribadi Allah seringkali salah mengerti tentang Tuhan. Sehingga seringkali dia berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu tentu hidupnya itu baik-baik saja. Terus diberkati, tidak pernah mengalami masalah. Tidak pernah mengalami pertolongan, tidak pernah mengalami pergumulan. Selalu aman, sejahtera. Orang salah mengerti tentang kebaikan Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka mengikut Tuhan, maka Tuhan itu akan terus jaga mereka. Sehingga tidak akan pernah mengalami masalah, krisis, kesukaran dalam kehidupannya. Tapi kenyataan kita hadapi. Selama kita masih tinggal di bumi ini, kita akan terus mengalami masalah dan pergumulan. Ada penderitaan demi penderitaan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun, apakah dengan demikian Allah tidak baik dalam hidup kita? Tidak sama sekali. Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah kebaikannya untuk selama-lamanya. Hal ini bisa kita ketahui kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah. Dan apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Coba lihat Yesus. Dia rela datang ke dunia ini. Dia mengorbankan kenyamanan surga. Untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia menjadi teladan. Bagaimana dia menolong dan melayani orang-orang. Bahkan dia berkorban. Dia menderita. Karena dia ingin orang-orang diselamatkan. Dia dianiaya, dia difitnah,
Dia dicoba dibunuh. Itulah yang Yesus lakukan. Apakah Tuhan tidak baik? Dia baik. Karena di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang mulia. Ada rancangan Allah yang besar yang Tuhan sedang kerjakan lewat kehidupan Yesus. Yaitu supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah maksud yang Tuhan kerjakan oleh diri Yesus. Hal yang sama. Ada orang meragukan kebaikan Tuhan. Karena dia tidak mengenal pribadi Allah dan karyanya dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita tahu siapa Tuhan. Kita tahu bahwa jalan-jalannya itu adalah jalan-jalan yang membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita tahu bahwa Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Yang bekerja di tengah-tengah kesukaran bahkan krisis. Dan mengeluarkan kita dan menjadikan kita sebagai pemenang. Kalau kita tahu bahwa kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita tahu Dia Allah yang maha tahu dan Dia mengerti apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Kita tidak akan pernah meragukan kebaikan Allah di dalam hidup kita. Sebaliknya kita akan sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Semakin melekat kepada Dia. Semakin mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita mau dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Karena kita tahu kita ada di dalam tangan yang begitu baik, yang mengasihi kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun. Itu sebabnya kenalilah pribadinya dan karyanya yang ajaib di dalam hidup kita. Yang terakhir, mengapa orang sulit dan meragukan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Alasan yang ketiga adalah karena hidupnya dikuasai oleh sikap egois, sifat yang mementingkan diri sendiri. Sehingga semuanya diukur daripada apa yang dia rasakan. Kalau perasaannya nggak enak, dia akan berkata, hari ini saya nggak diberkati Tuhan, nggak merasakan Tuhan. Tuhan jauh dari kehidupan saya. Orang ini egois. Kalau dia merasakan sepertinya berkatnya kurang hari ini, dia berkata, berkat Tuhan kurang hari ini. Orang lain lebih diberkati Tuhan daripada hidup saya. Orang ini egois, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang yang egois, sulit untuk bisa memahami kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu melihat dirinya sendiri. Itu sebabnya dia sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa kalau hari ini dia masih hidup dan bernafas. Terpelihara dengan luar biasa. Itu membuktikan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Orang ini sulit mengerti bahwa dalam keadaan yang buruk pun Allah sanggup mengubah itu menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang egois. Yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena orang yang egois itu pikirannya sempit. Dia lupa bahwa semua yang dia peroleh itu datang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang mengenal Allah adalah Allah yang baik. Hidupnya penuh dengan syukur. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan hari-hari tenang, dalam keadaan gejolak sekalipun, Tuhan selalu baik. Itu yang dialami oleh para murid. Ketika mereka di perahu bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba ada angin ribut yang membuat perahu mereka hampir tenggelam. Apakah Yesus tidak baik? Dia baik. Yesus hadir di sana dan dia meredakan badai itu. Dan murid-muridnya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, mari kita mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Saya berdoa agar kita semua mengalami dan merasakan betapa baiknya Allah itu. Dalam segala hal yang kita sedang alami, Dia selalu hadir, memberikan kita kekuatan, penghiburan. Bahkan ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia menguatkan kita.
Ketika kita berkekurangan, Dia menyediakan segala keperluan kita. Dia yang bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dialah yang membuka pintu-pintu pertolongan. Dia yang buat terobosan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sambutlah anugerah Tuhan dan percayalah bahwa ada hari esok bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berubah oleh waktu, oleh musim, oleh apapun juga. Kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami akan terus mengalami dan melihat kebaikan Tuhan sepanjang jalan yang akan kami tempuh. Kebaikan demi kebaikan, itu yang akan mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami diberkati Tuhan, kami dikasihi Tuhan, kami disertai Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir tentang hari esok. Karena Tuhan, kebaikan-Mu terus akan kami alami. Apapun situasi keadaan yang sedang terjadi di hadapan kami, kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Berkati setiap kami dan biarlah kebaikan-Mu terus tercurah seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Sehingga kemuliaan-Mu makin nyata atas kami dan hidup kami melimpah dengan syukur kepada Allah. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.